Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini, yang mana Komisi 2 DPR RI memberi tanggapan terkait dengan honorer yang diangkat menjadi P3K serentak. Pengecualian jatuh pada 3 jenis honorer ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, simpulannya bahwa tidak semua honorer ini berhak diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2023 sebagaimana disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI. Nah, Bapak Ibu, siapa saja yang berhak untuk diangkat menjadi ASN P3K dan siapa saja yang tidak berhak menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sangat beruntung, Komisi 2 DPR RI memberikan tanggapan supaya honorer secara serentak dialihkan untuk bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI memberikan pernyataan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada lagi pengecualian. Ingat Bapak Ibu ya, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K tanpa ada lagi pengecualian. Berarti ini adalah suatu kabar gembira buat seluruh honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Sehingga dalam konteks kalimat tersebut mengarah pada tenaga honorer dengan profesi mulia dari Satpam hingga tenaga kesehatan. Untuk itu, Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir karena Menpan RB membersamai honorer dengan terus mengusulkan solusi terbaik untuk honorer. Jadi, ini adalah suatu hal yang memang harus ditempuh oleh pemerintah dalam hal menyejahterakan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini sebagaimana disampaikan oleh Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Jadi di sisi lain, rencana pengangkatan P3K yang sudah diajukan juga ada golongan honorer tidak bisa diangkat menjadi P3K maupun PNS. Nah, tentunya kita ingin tahu Bapak Ibu kira-kira siapa saja yang berhak dan tidak berhak untuk diangkat menjadi ASN ini. Hal ini juga sudah melewati pertimbangan bersama, mulai dari memperhatikan tanggung jawab hingga memperhatikan masa jabatan. Dilansir dari berbagai sumber, inilah daftar golongan honorer yang terancam tidak bisa ikut bergabung dalam pengangkatan ASN maupun P3K. Berikut adalah daftar golongan tenaga honorer yang tidak bisa ikut seleksi CPNS maupun P3K 2023. Yang pertama, tenaga honorer yang tidak masuk dalam kurun waktu 3 bulan atau lebih. Artinya, ini di blacklist dari daftar instansi dan demikian juga pada daftar database BKN bahwa honorer yang seperti ini tidak bakal bisa diangkat menjadi CPNS maupun P3K 2023. Itu poin pertama Bapak ya, artinya itu personil pertama yang tidak bisa menjadi CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Jadi untuk golongan honorer yang pertama yakni tidak masuk dalam pengangkatan P3K dan juga tidak bisa ikut seleksi CPNS 2023. Hal ini sebagai bentuk perhatian supaya lebih perhatian lagi dengan job desk dan tanggung jawab yang diemban para honorer.
Yang kedua, jenis honorer atau tenaga honorer yang telah menghilang atau tanpa kabar hingga 3 bulan lamanya. Jadi ini hampir sama dengan poin pertama, yaitu tidak melaksanakan tugas 3 bulan atau lebih, dan poin kedua adalah tenaga honorer yang telah menghilang atau tanpa kabar hingga 3 bulan lamanya. Jadi statusnya ini mungkin berhenti kerja tanpa ada pemberitahuan kepada instansi tempat bekerja, maka dianggap menghilang atau tanpa kabar. Hampir sama dengan poin 1 dan poin 2, juga memerlukan sikap tanggung jawab pada pekerjaan yang diambil. Apabila ketahuan tidak aktif bahkan menghilang dalam jangka waktu 3 bulan lamanya, maka tidak bisa diangkat menjadi PNS maupun P3K. Tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketidakhadiran dan absen hingga 3 bulan ini menjadi nokta merah bagi honorer terkait sehingga tidak memenuhi persyaratan dan sifatnya ini dianggap melanggar. Yang ketiga, tenaga honorer yang telah memasuki masa pensiunan. Jadi suatu hal yang wajar kalau sudah masuk pada masa pensiunan, itu tidak bisa direkrut lagi menjadi ASN yang aktif sebagaimana yang diharapkan. Penghapusan ini juga berlaku pada honorer yang memasuki masa pensiunan. Jadi hal ini guna mempercepat laju rekrutmen pegawai baru. Sehingga dengan hal ini bisa membedakan dan terlihat pegawai yang aktif dan tidak aktif lagi dalam bekerja, melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Maka dengan sangat berat hati tenaga honorer dengan kualifikasi ini harus dihapus dari BKN. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan honorer yang bisa diangkat dan tidak bisa diangkat menjadi ASN. Tentunya di luar yang 3 ini, ya, maka semuanya bisa berhak untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini sesuai dengan program pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara. Jadi itulah informasi singkat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, yaitu tanggapannya terhadap honorer yang diangkat P3K serentak, pengecualiannya jatuh pada 3 jenis honorer sebagaimana yang telah diutarakan tadi. Yang pertama adalah honorer yang tidak aktif melaksanakan tugas sampai dengan 3 bulan atau lebih. Yang kedua, tenaga honorer yang menghilang atau tanpa kabar lebih dari 3 bulan, dan honorer yang memasuki batas usia pensiun. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.